1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah
Shalom, selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan 6 kanan warta sepekan. Pada ibadah. Pada ibadah
selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepada saudara dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh saudara. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 33 yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami.
atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bagi kita yang mengaku dosa kita dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Dan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat silakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai berikut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah
Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan yang rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab di dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tepukan dan sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi,
Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia yang gelap, lihat fajar gemerlap. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, Bapa Kristus, Tuhan kami, Roh Kudus. Pada pagi hari ini kembali kami datang memohon urapan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu tolong kami Tuhan, agar kami dapat mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyimpan kebenaran firman-Mu di hati kami dan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Urapi hamba, urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Jaga-jaga atas mereka semenjapun dan cerobohan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku jaga-jaga atas mereka, untuk bangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua sebesar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Karena firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Yeremia 31 adalah terusan dari Yeremia 30 yang berbicara tentang pemulihan bangsa Israel yang Tuhan lakukan setelah mereka berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan dari apa yang kita baca, maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Allah menyatakan kegagalan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan ketika mengatakan, aku menuntun mereka keluar dari Mesir dan memberikan hukum, memberikan Taurat. Tetapi kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Jatuh bangun mereka sebagai bangsa, hidup di dalam dosa dan kesalahan. Apalagi para bangsawan pemuka agama yang seharusnya menjadi orang-orang yang memberikan teladan buat bangsa Israel, buat rakyat Israel. Tetapi justru merekalah yang hidup di dalam ketidakbenaran. Dan kita lihat bagaimana akibat-akibat yang dilakukan oleh para raja ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Maka bukan hanya mereka saja yang harus menerima hukuman, tetapi rakyat mereka harus menerima akibat dari dosa yang mereka lakukan. Dan tidak terkecuali ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ke dalam keangkuhan, menyuruh panglimanya untuk menghitung beberapa tentara yang ada yang cakap berperang. Dan itu dilihat oleh Tuhan sebagai kesombongan bahwa Daud tidak mengandalkan Tuhan, tetapi Daud mengandalkan tentaranya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan hukuman kepada Daud dan Daud memilih. 3 bulan dikejar-kejar musuh, 3 tahun kelaparan dan kekeringan, 3 hari penyakit sampar. Dan Daud mengatakan penyakit sampar hanya 3 hari. Tetapi akibat dari 3 hari itu puluhan ribu rakyat meninggal. Dan itu karena dosa Daud, bukan dosa rakyat. Itulah yang bisa kita lihat bagaimana akibat dari dosa yang dilakukan oleh para bangsawan pemuka agama mengakibatkan rakyat yang tidak berdosa harus menerima hukuman yang seharusnya tidak mereka terima. Ketika Ahab melakukan kedosa dan kesalahan menyembah dewa, lalu bagaimana kekeringan selama 3 tahun, dan itu menyengsarakan Ahab Isabel yang berdosa, tetapi rakyat yang harus menderita.
Kegagalan-kegagalan itulah yang Tuhan lihat sebagai sesuatu yang harus dibenahi, sesuatu yang harus diperbaharui. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan memberikan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Satu perjanjian yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Satu perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang pertama ketika Tuhan memberikan dasatita 10 perintah dan ketetapan-ketetapan peraturan Taurat yang lainnya. Dan Tuhan menyadari bahwa bangsa Israel tidak mampu dan tidak sanggup untuk hidup di dalam ketaatan yang Tuhan inginkan. Maka mari Bapak Ibu kita mencoba untuk melihat perjanjian baru apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita mencoba untuk melihat Bapak Ibu kekasih Tuhan, Lukas 22. Kita melihat Lukas 22. Ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana penggenapan perjanjian baru yang Tuhan rancang atau Tuhan berikan bagi bangsa Israel pada akhirnya digenapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan mengatakan tubuh dan darahku menjadi perjanjian baru. Penulis Ibrani juga mengutip apa yang terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 27 sampai 34 tentang tugas dan tanggung jawab Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ibrani 8. Bagaimana Tuhan Yesus berperan menggenapkan janji perjanjian baru yang Tuhan nyatakan pada masa Yeremia. Bahwa Tuhan menjadi imam besar yang memperbaharui seluruh kehidupan bangsa Israel. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyatakan inilah perjanjian baru. Dan ini sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana kesetaraan atau kesederajatan antara Bapa dengan Kristus. Kita mencoba untuk membandingkan ketika kita mau melihat Matius 5. Pada saat Tuhan Yesus berkata, kalian telah mendengar hukum yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku akan mengatakan kepadamu, janganlah membalas orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Ketika kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Bapak Ibu, disitulah otoritas Kristus yang bukan hanya manusia. Disitulah otoritas Kristus sebagai Allah yang mengatakan bahwa dia punya hak yang sama. Dan sekali lagi itulah kealahan atau keilahian Kristus. Ketika dia mengatakan, aku mengatakan kepadamu sesungguhnya. Gak boleh lagi mata ganti mata, gak boleh lagi gigi ganti gigi. Tetapi kamu harus mengampuni orang yang berbuat salah terhadapmu. Kamu jangan membalas orang yang berbuat salah kepadamu. Ketika kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itulah satu perjanjian baru yang dirubah atau yang diperbaharui atau yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Nilai-nilai baru yang begitu luar biasa yang membuat bangsa Israel menyadari bahwa pada akhirnya mereka memang tidak akan pernah mampu dan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Kristus datang untuk memberikan satu kepastian tentang bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu, yang kedua kita bisa melihat bahwa perjanjian baru itu
adalah memberikan kesukaan yang luar biasa bagi bangsa Israel ketika kasih karunia anugerah Allah, belas kasihan Allah itu menjadi hal yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel dan bagi kita semuanya. Kematian Kristus membuat perubahan yang luar biasa menjadi perjanjian yang luar biasa. Karena tidak lagi tuntutan melakukan tuntutan hukum Taurat, tidak lagi melakukan Taurat sebagai tolak ukur orang untuk mendapatkan keselamatan, orang mendapatkan kehidupan yang kekal. Tolak ukurnya adalah kematian Kristus, dan kematian Kristus itulah yang menjamin tentang kehidupan yang kekal. Makanya kita bisa melihat perjanjian baru yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Karena apa? Karena Tuhan tahu bangsa Israel selalu gagal dan tidak akan pernah berhasil ketika Tuhan menuntut mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu taat terhadap Taurat. Paulus menyadari itu, makanya Paulus katakan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang Taurat mau kecuali Kristus. Karena sebagai seorang rasul dia pun mengatakan, aku ingin taat, aku ingin hidup baik, aku ingin hidup benar, tetapi terkadang justru hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar aku lakukan. Kesadaran Paulus bahwa melakukan hukum Taurat adalah sesuatu yang tidak akan membuat dia berhasil, makanya dia sangat menekankan kasih karunia anugerah Allah di dalam Kristus. Kematian Kristus itulah perjanjian baru yang mengatakan bahwa aku akan memberikan hukum Tauratku. Aku akan menanamkan hukum Tauratku di dalam hati mereka, yaitu percaya dan beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber dasar untuk mendapatkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Luar biasa. Perjanjian yang mengubah bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ayah makan buah atau ayah makan mangga atau ayah makan buah-buah yang asam, lalu anaknya yang merasa ngilu. Ada perubahan tanggung jawab yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang bergeser dari Keluaran 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, aku akan membalaskan kejahatan kepada keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku, kata Tuhan. Dan di dalam Yeremia pergeseran itu terjadi. Ketika firman Tuhan bukan hanya di Yeremia 31, Yehezkiel 18 juga menyatakan itu. Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Tidak ada lagi karma. Tidak ada lagi hukuman turun-temurun karena semua sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau orang tua melakukan kesalahan, anak tidak akan ditimpakan hukumannya oleh Tuhan. Atau ketika anak melakukan kesalahan, hukumannya tidak ditimpakan kepada orang tua atau kepada kakak atau kepada adiknya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan itu juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya tanggung jawab menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita mengakhiri perjalanan hidup kita, lalu berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tuhan tidak meminta tanggung jawab atas dosa kita dari orang tua kita, dari anak kita, dari cucu kita, dari nenek kita. Enggak. Tuhan meminta tanggung jawab atas dosa kita dari pribadi kita. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi hal yang harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita ialah
dosa yang dilakukan oleh orang tua, Tuhan tidak menghukumnya, hukumannya tidak jatuh kepada anaknya. Tetapi dosa yang dilakukan oleh orang tua, maka imbasnya itu bisa terkena kepada keturunannya. Bukan hukumannya ya. Misalnya begini, ketika ada orang tua yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, ada orang tua yang katakanlah misalnya entah judi, entah apalah, selingkuh, entah apa, anaknya tidak dihukum oleh Tuhan. Tetapi akibat dari dosa itu, orang akan berkata, ini anaknya si Anu loh ya, yang penjudi itu loh. Ini anaknya si Ani itu loh, yang korupsi itu loh. Ini anaknya si Ani itu loh, yang narkoba. Ini anak si Ani itu loh, yang punya wanita lain, yang punya selingkuhan lain, yang punya pria lain. Ini anaknya si itu loh. Itu akibat yang harus diterima, harus dirasakan oleh seorang anak ketika orang tuanya misalnya melakukan dosa dan kesalahan. Hukuman tidak diberikan kepada anak karena pemerintah juga seperti itu. Kesalahan orang tua ya orang tua yang harus menanggungnya. Tetapi efek dari kesalahan itu berimbas. Sehingga mungkin saja ketika ada seorang pria ingin datang atau ingin naksir atau ingin suka terhadap seorang wanita, lalu jangan dia loh, kenapa? Bapaknya penjudi, bapaknya pemabuk, bapaknya ini, jangan dia loh, ibunya sih ini begini, dan akhirnya nggak jadi. Itu efek. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mau melihat bahwa ternyata ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita kena, it's okay kita kena, tetapi dampak dari semuanya itu kasihan anak-anak kita, kasihan keturunan kita. Mereka akan merasakan mungkin malu, mereka merasakan dihindari, mereka merasakan disingkirkan, mereka merasakan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana mungkin kalau kayak sekarang perasaan anak-anak yang sambo ketika orang tuanya melakukan pembunuhan. Sekarang yang baru lagi Kapolda Teddy Minahasa yang ketangkap karena narkoba, yang koruptor dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak lagi berbicara aku akan membalaskan keturunan kepada ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi setiap orang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah, pembaharuan atau perjanjian baru itulah yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel dan digenapkan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib, karena hanya dengan Tuhan Yesus katakan perjanjian baruku, tubuhku, darahku menjadi perjanjian baru. Dan pada saat itulah maka seluruh kehidupan menjadi berubah. Karena apa? Karena sekali lagi kita hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Allah. Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Mari kita mencoba juga untuk melihat, Bapak Ibu, ketika Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umat kita, dan kita menjadi umat Allah. Yang pertama kita akan mencoba untuk melihat bahwa ketika Allah menjadi Allah, Dia menjadi Allah kita, maka kita mau mengingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah kita sumber segala sesuatu. Allah kita dasar dari segala sesuatu. Dan kita bisa hidup karena Allah. Tidak ada dalam seluruh proses perjalanan hidup kita yang tidak berasal dari Tuhan kecuali dosa. Kecuali kita mengalami sakit karena kesalahan dan dosa kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Apa yang tidak berasal dari Tuhan? Nafas hidup dari Tuhan. Kita bisa beribadah dan duduk menikmati ibadah ini karena Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan, yang menjaga melindungi kita.
Kita masih bisa membeli ini itu. Dan uangnya dari mana? Dari Tuhan. Kecuali yang kalau korupsi dan sebagainya. Tetapi dari Tuhan. Amsal 4 ayat 10 mengatakan apa? Segala sesuatu dari Tuhan, kerja keras kita tidak akan pernah menambahi apapun. Semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang dari Tuhan. Kita bisa melayani dari Tuhan, kita bisa ngomong dari Tuhan, kita bisa bicara dari Tuhan, kita bisa mendengar dari Tuhan, kita bisa mencium dari Tuhan. Apa yang dari kita untuk Tuhan? Oh ya, dari saya untuk Tuhan adalah pelayanan. Iya, pelayanan. Tapi kalau kamu nggak sehat, kita nggak sehat, apakah bisa melayani? Dan kalau kita melayani itu apakah karena memang kita? Bukan. Karena Tuhan yang juga memilih kita untuk menjadi pelayannya. Makanya luar biasa sekali Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Tidak ada satu tempat untuk mengatakan saya, kita, kamu, kami, mereka, enggak ada. Jadi di situ kita harus melihat Bapak Ibu, betapa luar biasa Allah kita. Dan layaklah kita menyembah dan memuji Dia karena segala sesuatu dari Dia. Dialah Allah yang membuat kita ada dan tetap ada sampai sekarang ini. Dan kita nggak tahu sampai kapan Tuhan menyelesaikan perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita masih hidup sampai sekarang, kita bisa melihat bagaimana kasih setia campur tangan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan dalam seluruh proses perjalanan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Kita mencoba untuk melihat apa yang tertulis di dalam Matius 16. Ayat yang ke-12 ya, Matius 16. Ketika Tuhan bertanya kepada para murid, menurut kalian siapa aku ini? Dan Petrus dengan gagah mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita juga mengingat apa yang Thomas katakan di dalam Yohanes 20. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Petrus dan Thomas mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pertanyaan buat kita ialah, apakah pengakuan kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat selaras, sesuai dengan perkataan, dengan perbuatan kita? Atau kita hanya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya lewat perkataan kita? Walaupun mungkin juga seringkali perkataan kita tidak memuliakan Dia. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka secara otomatis seluruh kehidupan kita harus berpadanan, harus sinergi dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita nggak boleh mau jatuh ke dalam dosa. Seharusnya kita nggak boleh berkompromi dengan dosa. Seharusnya kita menolak dosa. Seharusnya kita mengatakan tidak terhadap dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita hidup di dalam dosa, maka sesungguhnya kita sedang tidak mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya kita sedang merendahkan Dia. Sesungguhnya kita sedang menyepelekan Dia. Sesungguhnya kita menganggap Dia tidak ada.
Seharusnya ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh aspek hidup kita memuliakan namanya, meninggikan namanya. Tidak boleh ada lagi tempat dosa ada dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita mau jujur bahwa ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih saja jatuh dalam dosa. Dan luar biasanya Tuhan, Dia masih saja tetap mengasihi kita. Dia masih tetap saja mengampuni kita. Dia tetap menerima kita. Dia tetap merangkul kita. Dia tetap memeluk kita. Dan Dia tetap percaya kepada kita seperti Dia percaya kepada Petrus. Ketika Petrus menyangkal Dia, tapi Tuhan masih percaya kepada dia. Ketika kita mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, dalam ketidakbenaran, betapa kita sedang menistakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau merubah semuanya, agar seluruh perjalanan hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selaras dengan pengakuan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kembali lagi seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ketika kita percaya dan beriman kepadanya, maka kita harus hidup sama seperti Dia hidup. Yang ketiga Bapak Ibu, yang kedua apa ketiga? Yang kedua Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk melihat apa yang Tuhan dari perikop kita ini. Yang ketiga ialah kita akan membaca Filipi 3 ayat Efesus 4 ayat 17 dan Filipi 3 ayat 10. Kita akan mencoba untuk melihat Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lalu kita lihat Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya. Ketika Allah menjadi Allah kita, kita tidak hanya sekedar percaya, kita tidak hanya sekedar beriman, tetapi kita benar-benar mau seperti yang Paulus katakan, aku mau mengenal Dia. Aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Makanya dengan jelas ketika Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seharusnya seperti itu dalam kehidupan kita. Seharusnya Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Seharusnya Tuhan yang menguasai pikiran kita. Seharusnya Tuhan yang menguasai perkataan kita. Seharusnya Tuhan yang menguasai perbuatan-perbuatan kita. Seharusnya Tuhan yang menguasai seluruh perjalanan hidup kita. Dan seharusnya tidak ada tempat buat kita untuk mau mengatakan bahwa semua karena kita, atau kita mau mengatakan kita harus melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita. Paulus enggak, dia katakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu tanda Paulus benar-benar mengenal Allah di dalam seluruh perjalanan. Dia mencoba untuk mengenal Allah, dia mencoba untuk mengenal Kristus, dia mencoba untuk menikmati kehidupan bersama dengan Kristus. Dia tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang dia mau dan dia inginkan, tapi dia mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga dia mengatakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan, ketika Paulus berbuat baik, ketika Paulus berbuat benar, maka yang orang lihat bukan hanya Paulus, tetapi orang melihat di balik semuanya itu, siapa yang membuat Paulus dapat melakukan segala kebaikan kebenaran, Kristus. Dan itulah tolak ukurnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk
melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Terakhir 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika Allah menjadi Allah kita dan kita percaya kepada Dia dan kita adalah umat-Nya, bukan berarti kita mensterilkan diri kita dari kehidupan dunia ini, enggak. Justru kita harus ambil bagian dalam seluruh perjalanan hidup di dunia ini dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi yang tidak boleh ialah bagaimana kita berkompromi dengan dunia ini. Bagaimana kita mau dipakai oleh dunia ini untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini karena kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi dan diberikan keselamatan. Kita nggak boleh sama, kita harus berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah bersahabat dengan dunia. Kita tidak bisa mengasingkan diri, kita tidak bisa menyendiri ke atas gunung lalu menghindari dunia ini, enggak. Justru kita dipanggil untuk menjadi bagian dari cara Tuhan atau alat Tuhan menyelamatkan dunia ini lewat kehidupan kita dengan apapun yang dapat kita lakukan dan dapat kita buat. Yang pasti ialah Tuhan tidak akan pernah menerima alasan apapun ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mengungkapkan alasan-alasan Tuhan saya jatuh ke dalam dosa karena ini, Tuhan gak akan pernah terima alasan apapun ketika kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun Dia mengasihi kita. Tuhan membenci dosa yang kita lakukan, tetapi Dia mengasihi kita dan bersyukurlah. Itu sebabnya kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa, yang tahu bahwa kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kemampuan kita. Dia menyediakan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu sudah kita nikmati, yaitu kehidupan di dalam anugerah bersama dengan Kristus. Nikmatilah kehidupan bersama dengan Kristus, biarlah Dia selalu menjadi Allah dalam kehidupan kita, kita menjadi umat-Nya, dan biarlah seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sejalan dengan apa yang Dia mau. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah kami dan kami umat-Mu. Terima kasih karena sampai saat ini kami boleh merasakan kasih setia dan campur tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan, ketika dalam perjalanan hidup kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seringkali kami juga jatuh ke dalam dosa. Seringkali kami juga melukai hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik dan tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ke depan kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang kami imani dan kami amini, bahwa Engkaulah Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kaulah Tuhan yang menjadi landasan buat kami ketika kami berkata, berpikir, dan berbuat, sehingga apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Dalam rangkaian doa syafaat ini hamba mau berdoa untuk ke-10 keluarga yang Tuhan dan kami kasihi. Berdoa buat Bapak Gatot Purboyo sekeluarga, berdoa buat Saudara Tulus Parhusip sekeluarga, Bapak Ferry Ferdinand Peter sekeluarga, Bapak Heri Nurdin sekeluarga, Bapak Penatua Alex Adrian Kamoni sekeluarga, Ibu Tuti Pujiastirin sekeluarga, Ibu Clara Anita Novia Tuti Tirupun sekeluarga, Bapak Penatua Endi Yunita Stefanus sekeluarga, Bapak Henti Partaji Sian sekeluarga, Bapak Junansi Sidabutar sekeluarga. Tuhan Kau berkati 10 keluarga ini, dan biarlah Engkau yang selalu campur tangan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, apapun masalah, persoalan, pergumulan hidup yang mereka hadapi, Engkau campur tangan memberikan jalan keluar. Dan Engkau Allah yang memberikan mereka kepastian bahwa bersama Engkau Allah yang akan memberikan mereka banyak hal yang dapat melewat mereka melihat bahwa Engkau layak untuk disembah dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang sampai hari ini masih terus berharap, masih terus percaya akan kasih setia-Mu, akan kesembuhan yang Kau berikan buat mereka. Berdoa buat Ibu Simihar Tobing, Ibu Lemina Tunip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Francina Mairuhu, Ibu Novi Alex Kamoni, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpau, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Raisina, Bapak Teddy Dianturi, dan juga anak-anak Tuhan yang lain yang selalu percaya bahwa Engkau melakukan apa yang terbaik dalam seluruh perjalanan hidup mereka, sekalipun mungkin di antara mereka yang sampai saat ini mereka belum menerima kesembuhan daripada-Mu. Tapi satu hal yang harus kami lihat adalah iman percaya mereka kepada-Mu, sekalipun sampai hari ini Engkau belum menyatakan kesembuhan atau belum memberikan kesembuhan. Kualitas iman percaya mereka yang membuat kami melihat bahwa sesungguhnya secara fisik ketika mereka tidak sembuh atau ketika mereka belum sembuh, iman percaya mereka membuktikan bahwa mereka berkualitas di hadapan-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Berdoa untuk Bapak Julen Tamonop yang berduka cita karena mamanya yang di Kupang dipanggil. Tuhan berikan kekuatan penghiburan, dan biarlah Engkau sendiri saja yang memberikan kekuatan kemampuan buat Bapak Julen Tamonop sekeluarga menerima semuanya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup manusia dan memberikan tempat yang kekal buat mama terkasih. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, berdoa untuk Excel Jojori Marwanaya, Ibu Ripka Liana Pilipus Malau, Saudara Aryo Yoga Pradipto, Saudara Dona Immanuel Haurisa, Ibu Feli Device Betty, Ibu Winnie Sarah Siahaan, Saudara Dian Rahmat Purnomo, Marhamadi Purnomo. Kami mau serahkan ketujuh anak Tuhan yang berulang tahun ini di pekan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu campur tangan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dan Engkau yang selalu memberikan masa depan yang luar biasa buat mereka. Berdoa untuk GKU Jemaat Depok 1, pertumbuhan GKU Jemaat Depok 1 secara kualitas dan kuantitas kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami para majelis, gembala sidang,
pendeta, non-gembala sidang, para penatua, Tuhan Kau berkati dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Kami semua adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Engkau minta untuk menjadi pelayan-Mu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tetapi karena kami percaya Engkau Allah yang campur tangan untuk selalu ada dan hadir dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Demikian juga dengan para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, pemain organ, pemandu pujian, TU, koster, driver, satpam, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan di GKO Jemaat Depok 1, Tuhan berkati. Anak-anak kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, kami percayakan masa depan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Para orang tua kami, para lansia yang sudah lanjut usia, kami juga mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka, berikan mereka kesehatan selalu, agar mereka punya umur panjang karena Engkau yang menjaga dan memberikan mereka kesehatan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah murtad pindah agama, kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun tidak ingin mereka binasa, oleh karena itu tolong Tuhan. Ingatkan mereka, kalau perlu paksa mereka Tuhan, agar mereka tahu bahwa keselamatan tidak ada selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, karena kami juga tidak ingin mereka binasa. Kami ingin mereka juga menikmati kehidupan kekal sama seperti kami ketika kami percaya dan beriman kepadamu sampai hari ini dan sampai kami kembali kepadamu. Perjalanan hidup kami selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu, ada Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kami percaya bersama dengan Engkau semuanya baik-baik saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan akhir mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pulanglah dan mari kita ingat, kita harus selalu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat seluruh kehidupan kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita.
Dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, sebab Dialah yang menguasai hidup kita, seperti yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan biar itu terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita beribadah. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Yesus